Oke. Hari ini kita membahas tentang satu pengajarannya. Sebenarnya ini pengajaran yang sudah lama dan pengajaran dasar. Nah, kita akan masuki karena membahasnya kita secara Alkitabiah. Yang saya pakai adalah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang terakhir 21, dan kita akan lebih berfokus kepada ayat 17 ya. Kita akan melihat itu lebih dalam, apa arti kehidupan baru. Nah, sambil kita mencocokkan apakah saya sudah hidup baru belum, apakah saya sudah mendapatkan memiliki hidup yang baru itu. Nah, nanti kita cek bersama-sama. Nah, kalau saudara merasakan kok rasanya belum ya, kok masih banyak manusia lahirianya yang terus memimpin hidup saya. Nah, saudara, itu kalau saudara merasakan ada kekuatan firman dan roh Tuhan memberitahukan pada kita, berarti saudara masih dalam alarm bahwa saudara mendengarkan Roh Kudus melalui firman. Tetapi kalau sama sekali saudara tidak mengenal sama sekali dan tidak merasakan ada nasihat ataupun gerakan-gerakan secara spiritual seperti itu, saudara, kita harus kembali meminta pada Tuhan bersungguh-sungguh ya, karena ini perkara keselamatan adalah satu misteri dan tidak ada orang yang bisa menebak kecuali saudara dengan Tuhan sendiri, karena orang lain nggak bisa menebak di luar diri kita dan hati kita ya. Yang tahu itu diri kita sendiri dengan Tuhan dan bukan orang lain ya. Oke, kita masuk dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11. Nah, saudara, sebelum nanti saya bercerita, ada beberapa hal penting yang saudara akan mengenal tentang Korintus ini ya. Kota pelabuhan, kota yang dipenuhi dengan berhala-berhala yang luar biasa dan berpusat kepada Dewi Artemis atau Diana, Dewi Diana, yang memberikan puncak penyembahan dengan perzinahan. Jadi imam-imam itu menyediakan wanita-wanita yang akan melayani orang-orang yang bersembahyang, dan mereka orang-orang yang biasanya orang-orang kaya dan berduit, dan mereka ingin lebih kaya lagi, dan mereka mendapatkan pelayanan dari imam, dan dipanggillah pelacur-pelacur kuil, dan mereka melayani ya. Nah, pelacur-pelacur itulah yang ditentang oleh pekerjaan Tuhan melalui Rasul Paulus, dan sampai berbahasa roh, dan semuanya itu pengaruh dari kondisi yang ada di sekitar. Nah, saudara, kita akan belajar nanti ada beberapa hal yang penting tentang istilah follow me, ikutlah aku. Yesus mengatakan ikutlah aku. Nah, saudara, yang paling mengejutkan, dalam arkeologi ditemukan sandal yang isinya follow me ya kan. Di Miniso ada itu follow me gitu ya, nggak tahu di mana itu ada, saya kena follow me gitu, ada sandal. Pernah di toko Kristen juga ada follow me, tapi sandalnya follow me gitu ya. Follow me-nya di sini, follow-nya kiri, me-nya di kanan gitu. Nah, saudara, itu dipakai untuk para pelacur, untuk mereka yang mau mengikuti dan menikmati hidup yang betul-betul kenyamanan dan kenikmatan hidup. Dan itu disediakan di kuil itu, di kuil Dewi Artemis, Dewi Diana, dan disediakan sandal follow me. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, bagi mereka sesuatu yang bukan asing. Kenapa? Karena kuil juga menyediakan ikutlah aku. Dapat apa saya kalau ikut? Oh, kalau di sana saya dapat ini itu. Nah, kalau ikut Tuhan Yesus dapat apa? Nah, mereka mempertanyakan itu ya. Maka banyak orang mempertanyakan pelayanan Kristen atau gereja. Ada orang-orang baru mesti bertanya, saya dapat apa dari gereja ini? Saudara, itu saudara punya jiwa sama dengan pengikut Dewi Artemis. Jadi saya dapat apa di gereja? Dapat perhatian, dapat berkat, dapat apa? Saudara, tidak lebih tidak kurang saudara seperti pengikut Dewi Artemis yang mengatakan follow me, kamu akan dapatkan kekayaan, kenikmatan, dan lain-lain. Dan Yesus waktu mengatakan follow me, ikutlah saya, dan Tuhan tidak menjanjikan apa yang dijanjikan dunia, tapi dia mengatakan anugerah keselamatan dan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan di tempat itu ya. Nah, ini dan banyak arkeologi yang baru yang saya baca itu, yang baru penemuan-penemuan itu ya, saya kaget juga. Oh, berarti ini kondisi dan konteks jemaat Korintus itu begitu rusak sekali
ya, dan Paulus mendirikan di sana dan dia khotbah selama 1,5 tahun pembinaan di kota itu. Siang malam dia berkhotbah, siang malam 1,5 tahun, ya. Nah itu yang kita tahu latar belakangnya. Oke, ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Dan inilah orang Kristen dan bukan Kristen. Jadi kalau kita beribadah, kita menekankan hal-hal yang lahiriah, bukan yang batinia. Esensi yang di dalam bukan ditekankan, tapi mencari yang di luar, hal-hal yang di luar. Jadi contohnya bagaimanakah supaya saya diterima Tuhan dengan pola berbaju dan semuanya, ya. Dan mereka juga punya aturan-aturan sangat lengkap sekali. Masuk kuil harus begini, ada semua. Dan Paulus ingatkan bahwa ibadah di dalam Kristus adalah tidak ada, saudara, aturan-aturan yang membuat kita dibelenggu, kecuali kemerdekaan kasih Kristus. Ya, bukan berarti orang Kristen tidak tahu aturan. Aturan itu di dunia umum sudah ada, ya, kesopanan sudah ada. Tetapi bukan itu yang ditekankan. Jadi dikatakan yang bermegah karena hal-hal lahiriah, bukan batinia. Jadi menekankan bermegah hal-hal yang lahiriah dan bukan batinia. Jadi kita menjadi orang Kristen nanti menekankan apa? Hal-hal yang bersifat batinia, hubungan kita dengan Tuhan dan apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang bohong dan yang jujur itu bukan karena dilihat orang, tapi karena dia tahu siapa Tuhannya. Ada orang, nggak ada orang, dia tetap jujur, dia tetap taat. Ada tantangan atau ada resiko dibunuh, dibakar, apapun, kalau dia percaya pada Tuhan, dia hadapi semua. Nah, itu artinya esensi di dalam manusia batinia yang tidak terpengaruh dengan jasmania. Apapun resikonya, batin dia terikat dengan Tuhan dan tubuhnya dipersembahkan untuk ikut batinia itu. Tetapi orang-orang dunia enggak. Mereka lebih ke arah bagaimanakah ibadah kami, bagaimanakah pelayanan kami, bagaimanakah supaya kami dilihat layak, bagaimana supaya bagus. Dan itu semua adalah dunia. Ya, pengaruh dunia. Bermegah artinya itu berlebihan. Jadi memegahkan itu, yang dipentingkan itu bukan pengenalan pada Tuhan Kristusnya, tetapi pengenalan kepada bagaimana saya ini supaya layak dengan cara bagaimana. Nah, saudara, itu adalah agama. Ya, dan bukan itu yang ditekankan. 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Artinya ada yang di stop, ada yang menguasai, ada yang dilepaskan. Kalau bersama dengan Tuhan, saudara, Tuhan yang menguasai kita. Kalau bersama dengan orang, kita menguasai diri kita. Dan ini ada dalam hikmat Amsal Salomo itu banyak sekali. Orang mengekang mulutnya, rakusnya, nikmatnya, nafsunya, orang yang bijaksana. Tetapi orang yang selalu mau seperti mata yang dimaui, mulut dimaui, itu adalah orang malang dan akhirnya membawa dan kemiskinan dan kemelaratan. Nah, itu orang seperti itu. Jadi kalau saya senang kenikmatan makanan, minuman, apapun berlebih-lebihan, itu membawa kita dalam, saudara, kita bukan mengontrol diri kita, tapi kita dikontrol oleh kebutuhan-kebutuhan dan nafsu kita. 14. Sebab Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Artinya sudah mati itu, saudara, manusia lama kita, daging kita, itu betul-betul mati. Dan tidak boleh ada keinginan lagi mau seperti yang lama. Jadi semuanya begini, saudara, saya sudah sering main lotre gitu ya, dulu porkas atau main judi gitu. Terus kemudian setelah bertobat, saudara masih punya keranjingan yang sama seperti yang dulu, itu tanda tanya. Berarti saudara
bukan orang yang mengenal siapakah dirimu yang baru. Tapi kalau saudara main, saudara sadar, oh ya ini nggak boleh. Ini saya ini sudah lahir baru. Dan ada mengingatkan terus-menerus seperti itu membuat kita kemudian bertobat, memohon ampun pada Tuhan jika kita melakukan itu. Nah, itu alarm yang ditanam Roh Kudus di dalam manusia baru. Ya. Dan ini penting sekali. Jadi sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya. Jadi Yesus mati bukan bagi dosanya, Yesus mati bagi dosa-dosa kita, dan dia mau mati mengangkut dosa kita. Maka dia menjadi pokok keselamatan, karena tidak ada orang yang bisa menebus dosa kalau orang itu berdosa. Dan ini rumusan yang ada. Jadi nggak mungkin saya orang kotor, saya bisa membersihkan yang kotor. Saya sendiri kotor, bagaimana saya bisa membersihkan orang? Kalau saya sendiri berdosa, bagaimana saya bisa menebus dosa? Nggak bisa. Saya harus tidak berdosa. Loh, terus bagaimana saya menerima dosanya orang dan saya akan hapuskan dosa itu? Nah, itu baru bisa. Dan tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Dalam Roma pasal 3:23 dan Roma pasal 3 juga, yang ayat 10-12, semua menjelaskan bahwa tidak ada orang yang benar, satupun tidak. Dan ini dinyatakan berarti semua orang dalam hal apapun tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Terus ditanya, terus siapa yang suci, siapa yang kudus? Kita berharap pada siapa? Kalau semua orang nggak bisa diharapkan. Raja Daud nggak bisa diharapkan, Salomo nggak bisa diharapkan, Imam Eli nggak bisa diharapkan, semua imam nggak diharapkan, nabi-nabi nggak bisa diharapkan. Terus saya berharap pada siapa? Aku akan mengutus Mesias, dan dia adalah anakku. Dialah yang akan menggenapi semua keinginan Allah, semua keinginan Taurat, kesempurnaan yang dituntut Taurat. Jadi standar kita nanti di dalam hidup baru kita bukan orang yang di luar kita yang kita anggap, oh ini menjadi standar saya. Jadi artinya, oh saya senang pendeta ini standar saya pendeta ini. Oh senang orang ini, standar saya ini. Bukan. Keteladanan masih bisa, teladanilah aku karena aku meneladani Kristus. Masih bisa. Tetapi ukuran di dalam diri kita, manusia baru kita, ukurannya adalah bukan manusia berdosa, bukan manusia yang dipakai Tuhan yang berdosa sama dengan kita, tetapi manusia yang tidak berdosa. Jadi seluruh ukuran manusia baru yang dilahirkan baru, yang dicetak baru dari mati bersama Kristus, hidup bersama Kristus, semua ukurannya adalah Kristus. Dan dia bukan hanya pengukur dan juga bukan hanya patron kita, tapi dialah penyempurna kita. Dialah yang menggenapi semua yang tidak bisa kita lakukan. Jadi waktu dia di kayu salib, dia menggenapi perbuatan kita yang masih berjalan. Dia genapi dengan apa? Sudah digenapi di kayu salib. Jadi waktu saya jatuh dalam dosa, aduh saya dosa lagi, aku sudah genapi di kayu salib. Aku mati bagi dosa-dosamu. Dan itu sepanjang sejarah progresif Tuhan ampuni kita, Tuhan terus jalani semua penebusannya secara tuntas dan sempurna. Dan tidak ada agama yang bisa menjamin kita seperti ini. Semua agama setiap tahun harus kembali berpuasa, kembali mengaku dosa, kembali disucikan, dosa lagi, kembali lagi. Kalau kita sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan. Dan menjadikan orang Kristen kurang ajar. Karena sekali selamat, semua diselamatkan, sembarangan hidup. Grace menjadi disgrace. Kenapa sembarang hidup? Ya kan sudah diselamatkan. Nanti berdosa, ya minta ampun kan dia mohon ampun kan dia maha pengampun. Saudara nggak bisa seperti itu. Berarti kamu belum mengenal siapakah Tuhan. Saudara, Tuhan mengampuni dosa sekecil apapun seperti lagu tadi. Tetapi dia memperhitungkan dosa sekecil apapun. Jadi jangan berpikir kalau kamu berdosa Tuhan tutup diri. Oh, enggak, saudara. Tuhan akan mendidik kamu mengapa kamu berdosa, dan Tuhan akan sadarkan kamu dengan caranya 1001 macam cara, dengan kuasa rohnya. Dia akan mencelikkan kita dan kita akhirnya datang bisa mengaku dosa kita.
Maka Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Rasul Yohanes mengajarkan bagaimana jemaat itu saling mengampuni, saling mengaku dosa. Dan banyak gereja sekarang, banyak pendeta yang baru mengajarkan tidak perlu mengaku dosa. Kita sudah diampuni dosa kita, jadi nggak perlu minta ampun lagi. Nah, saudara, itu adalah status dosa. Dan setiap hari kita berdosa. Jadi antara pembenaran dalam dosa kita dan pengampunan dosa kita di dalam penyucian pengudusan, saudara, itu adalah dua yang berbeda yang saling berkaitan dalam anugerah Tuhan. Jadi kalau kita dibenarkan, betul saya dibenarkan, saya sudah diselamatkan, bukan berarti hidupmu kemudian tidak ada jalannya serupa dengan siapa kamu. Jadi sekali lagi, seluruh tulisan yang ada para rasul, waktu mereka menuliskan tentang Injil, tentang bagaimana hidup semuanya, mereka berpikir pusat daripada seluruh ukurannya adalah Kristus dan bukan manusia yang lain. Jadi saya mengajar orang siapapun dan saudara kembalikan dia mengenal Kristus, bukan mengenal saya, bukan kagum dengan saya, bukan memuji-muji saya, bermegah dalam pelayanan saya atau pelayanan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bukan, bermegah di dalam Kristus, bermegah dalam penderitaannya, bermegah di dalam kesengsaraannya, dan bermegah dalam kebangkitannya. Dan itu sempurna, saudara. Kalau kita memiliki Kristus yang seperti itu, hidup saudara itu sempurna sekali. Karena bukan saya sempurna, karena yang sempurna hidup di dalam diri saya. Dan itulah lahir baru, saudara. Ya, nah kita akan melihat ini, ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa, saudara? Untuk Dia. Apakah ini hanya hamba Tuhan? Oh, ini hamba Tuhan yang sekolah Alkitab, mau jadi pendeta, oh, ini cocok, nah, sana ya. Bukan, loh, saudara. Ini jemaat, saudara. Semua jemaat, semua orang percaya, semua orang mengaku Yesus juru selamat dan Tuhan saya. Semua harus dikatakan di sini hidup untuk Dia. Apapun yang kau lakukan, hidup untuk Dia, memuliakan Dia. Dikatakan untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus, luar biasa, saudara, rasul pun mengakui, termasuk Paulus, pernah menilai Kristus, dan dia salah, dia mau membunuh Yesus. Dan para rasul juga akhirnya menyangkali dan melarikan diri karena mengukur Kristus dengan cara berpikir mereka, menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara, dalam pelayanan yang paling sulit itu cara penilaian. Banyak orang menilai dengan standar ISO 9001. Tahu kan? International Standard Spesifikasi Organisasi, ISO. Dan kemudian saudara, standar itu dipakai dalam gereja. Gereja A, B, C, anak saya standarnya ini. Kalau ini begini, standarnya ini, standarnya ini. Saudara tahu, produk akademis hancur di moral. Semua produk kekristenan, pendidikan Kristen bukan hancur di akademisnya. Akademis nilai rata-rata bisa 9A, A plus sekolahnya, dapat akreditasi. Mentalnya di dalamnya, saudara, yang korupsi semua itu orang pinter semua. Yang bajingan itu bukan orang goblok semua. Orang sekolah pinter semua. Di mana mentalnya? Saudara pikir koruptor itu orang goblok-goblok. Oh, orang pinter, saudara. Pinter-minteri. Udah pinter-minteri. Gimana caranya saya berdosa supaya nggak kelihatan? Nah, itu korupsi. Saudara, itu nggak mungkin dilakukan oleh anak Tuhan yang mengenal betul-betul dia diciptakan baru dalam Kristus. Kenapa? Karena orientasi hidupnya bukan untuk merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak masa depan negara dan bangsa. Nah, itu nggak mungkin, saudara.
Dan dikatakan menilai orang, dan kita terus menilai orang, apapun kita nilai semua. Saudara, kita kebiasaan menilai, semua dinilai semua. Saya tanya saudara, sampai Yesus pun dinilai, dihakimi. Nilai itu artinya krino, diadili, dihakimi, dinilai. Itu satu kata sama, dalam bahasa Yunani-nya krino. Jadi orang yang menilai itu artinya menghakimi, menilai itu artinya termasuk dalam adalah menghukum kalau nggak sama nilainya. Sekarang kami tidak lagi menilai dengan demikian. Terus bagaimana saya menilainya? Ya, perhatikan. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Dan kami tidak menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jadi bukan hanya Kristus, orang pun nggak boleh kita nilai, saudara. Nilai apa? Menurut ukuran manusia. Jadi kita menilai menurut ukuran siapa? Kristus. Jadi ayat ini sebenarnya memberitahukan kita pengukur dan pedoman dan pusat daripada seluruh kegiatan gereja adalah kepalanya Kristus. Yang mengukur Kristus, yang menggerakkan Kristus, yang mengatur Kristus, dan yang memberikan porsi-porsi pelayanan karunia Kristus, dan yang memberikan kelemahan-kelemahan dan Tuhan tahu supaya ditanggung bersama-sama yang paling lemah, dan itulah yang paling penting, yang harus paling diperhatikan, bukan yang paling kuat. Nah, gereja itu seperti itu. Jadi gereja bukan yang paling kuat ditonjolkan. Saudara, tidak. Dalam hukum rohani spiritual pelayanan Kristen, gereja adalah yang paling lemah itu menjadi perhatian, yang akan ditanggung, yang akan diangkat. Jadi ukuran manusia, kalau di perusahaan, saya cari orang, saya tanya saudara buka perusahaan, cari orang, saya tanya, pasti nilai IP-nya 3,5, gitu kan? Pengalamannya 10 tahun, gitu kan? Bayarannya 10 juta sebulan, kan cocok kan? Dan kita menilai orang dengan apa? Dengan ukuran-ukuran itu. Saya tanya, Tuhan Yesus kalau menilai seperti itu, dia nggak cari murid di Danau Galilea, dia cari murid di mana? Di Bandung. Di sekolah Alkitab di Bandung, cari yang pinter-pinter siapa? Yang bisa pinter semua, yang otaknya yang dites IQ itu 160, gitu kan? Saudara, Tuhan Yesus pilih siapa? Nelayan-nelayan yang disepelekan. Coba bayangin, kalau kita milih hamba Tuhan, kita pilih tukang bakso, kita didik di sini, beritahu firman Tuhan, semua sepelekan kita. Tukang bakso, ini loh lulusan Westminster, lulusan Princeton. Bukan berarti nggak bisa dipakai, saudara. Tetapi saudara kembali pada prinsip firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menilai, bagaimana Tuhan memakai orang. Saudara, semua orang memakai sesuatu yang paling bagus, paling indah, paling luar biasa, yang terbaik. Wah, dipilih seperti Tuhan Yesus. Coba lihat. Mulai dari dia ketemu perempuan yang penuh dengan perzinahan, 5 orang yang laki-lakinya suaminya. Dia pilih orang seperti ini. Siapa yang dipilih oleh Tuhan? 12 rasul murid dia, 1 dari tanah Yehuda atau dari Laut Mati, 11 dari Danau Galilea, Laut Hidup. Saya tanya, kenapa Tuhan pilih orang-orang seperti ini? Dan itulah prinsip kerajaan Allah. Kita tidak diperbolehkan bermegah dalam kepandaian manusia. Kita terpancing dengan pandangan kita karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia kaya, karena dia punya duit, karena dia bukan. Saudara harus melihat bagaimana Tuhan membentuk dia, bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan. Baik orang tukang becak sampai orang yang paling kaya, beritanya sama, bertobatlah. Nggak lain. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, bertobatlah. Itulah Injil. Orang kaya datang tidak ditolak oleh Tuhan, orang miskin datang tidak ditolak oleh Tuhan. Tapi saya beritahu saudara, berapa banyak orang miskin yang kemudian diubahkan Tuhan, dan berapa banyak orang kaya yang pulang dengan kecewa. Di Alkitab semua ada. Jadi kalau jadi orang kaya, saudara harus berdoa banyak, berlutut yang banyak loh. Jadi orang miskin jangan terus berlutut kesenangan. Bukan juga orang miskin juga banyak yang kurang ajar. 10 orang yang datang, orang kusta balik cuma 1. Nah, itu banyak orang miskin itu.
nggak tahu terima kasih. Oh, banyak orang miskin nggak tahu terima kasih. Banyak, saudara. Orang kaya nggak tahu terima kasih karena kayanya gitu. Orang miskin nggak tahu terima kasih karena kurang ajarnya. Sama-sama nggak tahu terima kasih. Mereka bukan hal seperti ini, tetapi Injil dibutuhkan dalam hidup mereka. Nah, inilah kekuatannya. Jadi ukuran-ukuran kita ukurkan, saudara, cobalah kita belajar bagaimana hidup Kristus, bagaimana Yesus mengukur dan Yesus memakai orang. Dan bagaimana dia menghormati, menghargai orang. Dan bagaimana dia punya sikap terbuka kepada semua orang. Mau orang kaya, mau orang miskin, orang yang kusta, apapun dia bisa terbuka hatinya. Dan dia teladan kita satu-satunya, saudara. Semua rasul pernah salah menilai Kristus, dan juga kita semua. Ya, kita lanjutkan. Ayat yang 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi begini, saudara. Kan tadi ngomong soal nilai, soal kemegahan, bagaimana dikerjakan jasmani, rohani, batinia dengan lahiria gitu kan. Terus menilai orang jasmani yang rohani, bagaimana melihat dalam hati manusia. Dan Tuhan pernah mengatakan, aku tidak melihat rupa, aku melihat hati manusia. Aku tidak memilih karena dia besar, tapi aku memilih hatinya. Jadi waktu dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang sudah lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Adalah orang-orang yang dinilai oleh Tuhan dalam hatinya, bukan hanya perbuatannya, bukan nampaknya. Jadi kalau ada orang jatuh dalam dosa, kita tidak boleh menilai dengan cara seperti kita Tuhan. Wah, ini orang harusnya binasa ini. Orang kayak zina kayak gini, orang mencuri, bunuh orang, ini kamu harusnya masuk neraka. Saudara, kita tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang bisa tahu masa depan dia bukan kita Tuhan. Dan kita tidak beri hak untuk memutuskan, menyimpulkan orang masuk surga atau masuk neraka. Kecuali dengan satu, Kristus yang menjadi penyimpulnya. Percaya Yesus enggak dia masuk surga, masuk neraka bukan karena perbuatannya, tapi karena iman dia pada Kristus. Memiliki Kristus atau tidak. Nah di situ saudara, kita mengukur manusia dengan apa? Kristus. Dan kita nggak pernah sakit hati, saudara. Ada orang tanya saya, Pak, Bapak kok bisa ya, orang musuh Bapak masih bisa terima, senyum-senyum gitu ya, dan bisa terima. Bukan masih bisa terima, secara daging saya kepingin tonjok dia. Orang kurang ajar ini menipu nih, ini ngakali orang ini ngeliciin, dustai orang gitu kan. Di depan saya, obatnya luar biasa. Di belakang saya, kurang ajarnya luar biasa. Obatnya saudara seperti itu. Banyak. Dan saya tahunya dari mana? Dari orang sekeliling saya. Oh enggak gitu Pak Agung, itu kalau ngomong saya begini. Terus bagaimana sikap saya? Seperti Kristus. Memberi kesempatan supaya orang itu berubah. Dan sampai membawa orang itu melarikan diri dari hidupnya sendiri, seperti Yudas. Dan membawa orang itu akhirnya mengaku dosanya dan bersama-sama, dan kita terima, saudara. Dan itu sulit, saudara. Bagaimana orang bisa seperti itu? Karena kita ini adalah orang ciptaan yang baru. Diciptakan baru dengan siapa? Ukurannya Kristus, bukan lagi daging saya. Ukurannya siapa? Kristus, hati Kristus yang penuh mengampuni. Bagaimana dia bisa menerima? Bayangkan saudara, kalau saudara tidak dipercaya, kemudian disalah mengerti, dikhianati, diingkari, saudara masih bisa hidup dengan mereka nggak? Yesus masih datangi murid-muridnya loh. Saya masih ingat waktu saya rame dengan papa saya, dan saya katakan, Papa sudah tahu ditipu luar biasa kayak gitu, kok masih kasih berkat? Dia ngomong apa? Bukan Papa, Kristus. Dan itu manusia baru, bukan manusia lama. Kekuatan manusia baru itu tidak bisa dikalahkan oleh dosa, tidak bisa dikalahkan oleh iri hati, dengki, dan dendam, semua nggak bisa. Karena itu akan keluar sesuatu yang baru. Dan orang yang terima itu pasti merasakan dan dipermalukan, saudara, rohaninya. Saudara, begitu selesai, orang yang pernah musuh seperti itu, papa saya meninggal, lebih daripada setengah tahun, ada 3 orang datang ke rumah.
yang dulu iri dengan pekerjaan pelayanan papa saya, pelayanan. Dan ketiga orang itu akhirnya mengaku dosanya. Dan mereka berbicara pada mama saya. Dan orang itu dipakai untuk apa? Memberkati keluarga saya. Dan dia cerita semua, saudara. Satu sudah bertobat, sudah ketemu papa. Yang dua belum, dan dia meminta maaf kepada mama saya. Dan seperti dikatakan Alkitab dan diajarkan, jika kamu mau dipulihkan hidupmu, minta maaf pada orang yang kamu kerjain kamu salah dengan dia. Kenapa? Melalui dialah Tuhan ubahkan hidupmu. Kalau kamu nggak minta maaf pada dia, kamu perjalanan hidupmu nggak akan bisa. Dan itu prinsip Alkitab, prinsip kerajaan Allah. Jika saya menyakiti tadi dia, saudara nggak bisa minta maaf pada orang lain. Ya maafin saya. Yang sana kok minta sini? Ya maafnya ke sana, bukan ke sini. Ke anaknya, ke mamanya, nggak bisa, saudara. Harus datang pada dia. Begitu orang datang malam-malam datang pada saya terus mau minta maaf, apa saya tolak? Bukan, karena Kristus. Dan saya beritahu, saya tuh nggak musuh kamu, saya mengenal kamu, dan hidup baru itu sukacita. Dan itu membuat kita itu bisa mempraktekkan kasihilah siapa? Musuhmu. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada peralihan. Saudara, kita lihat sekarang ya. Coba kita lihat paling Ganisia. Saya pakai gambar kupu-kupu ini ya. To be a Christian is to be in Christ. Simple. Ya. Sebenarnya istilah-istilah itu simple. Kalau saudara punya Instagram dan lain-lain, coba saudara pakai gini. Ada khotbah bagus, masuk Instagram. Kata-kata gitu. Supaya nyadarkan orang. Kadang-kadang dipakai Tuhan seperti itu ya. Nah, saudara, kita lihat regeneration. Dari kata palingenesia. Dari kata genau. Saudara, dipakai semua palingenesia, lahir baru dan hidup baru, dipakai dengan bentuk kalimat aoristens dan bentuknya perfect. Perfect. Jadi artinya begini, sekali dilakukan sudah sempurna. Dan itu statusnya. Jadi dikatakan kamu adalah manusia baru di dalam Kristus. Dan kamu dilahirbarukan dalam Kristus, yang artinya adalah kamu sekali diterima oleh Tuhan, selama-lamanya kamu tidak akan dibuang oleh Tuhan. Dan itu semua ada dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur. Dalam doa Tuhan Yesus, di dalam hubungan dia dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menjamin darah Yesus tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan hubungan Kristus dengan gerejanya tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan maut. Bayangkan, maut pun tidak bisa kalahkan. Jangan takut dengan segala yang lain. Karena maut sudah diambil oleh Kristus. Jadi anak-anak Tuhan tidak pernah ditimpa maut. Mati ya, maut enggak. Tahu artinya bedanya maut dan mati? Mati, maut. Jadi kalau mati adalah kita menerima dampak dari dosa. Kalau maut adalah kita menerima akibat dosa selama-lamanya. Mati, tubuh kita mati, itu adalah dampak dari dosa. Kita mati dan akan dibangkitkan Tuhan. Tetapi kalau maut, saudara, hukuman kematian kedua yang kekal dan tidak bisa hidup lagi. Artinya mati di dalam dosa selama-lamanya. Nah, saudara, memakai istilah aorist perfect, sekali untuk selama-lamanya dan sempurna. Jadi Yesus waktu mati di kayu salib, dia langsung menarik, menghisap semua orang perjanjian lama dan perjanjian baru dalam kesempurnaan. Jadi Daud yang penuh dengan dosa, yang banyak dosanya, membunuh perjanjian semua, dihisap dalam kematian Kristus dan diberikan hidup yang baru. Jadi kapankah Daud itu baru? Yesus belum datang. Saya tanya, kapan? Kapan Daud hidup baru? Lahir baru? Kan harus ada. Dari mana kita tahu? Bukti pengakuan dosa dia. Mazmur 51. Mazmur 1, perubahan hidup, dan dia tulis dalam syair Mazmurnya, dan itu perubahan hidup dia, dan itu ada cara Tuhan. Nah, setelah dari sini kita lihat standar Tuhan adalah bukan standar yang dibawa dan dipakai manusia. Tuhan punya standar kesempurnaannya, kekudusannya, saudara, sempurna semua, dan tidak ada yang bisa kecuali Yesus anaknya yang melakukan. Tuntutannya, saudara,
adalah satu. Dan hanya Kristus yang bisa lakukan. Dan tidak ada manusia bisa lakukan. Saudara, kita bukan eksklusif di sini untuk menyatakan juru selamat Kristus satu saja juru selamat. Saudara, itu bukan sesuatu yang menghina agama lain. Malah semua agama harus datang pada Kristus. Kenapa, saudara? Karena dia adalah anak Allah. Saudara, kalau saudara mau pelajari baik-baik, jejak-jejak Kristus itu ada dalam setiap agama. Mau di suku-suku semua ada. Don Richardson menuliskan ini. Dan para penulis ahli kultur dan semuanya menuliskan ini. Jadi prinsip pendebusan, pendamaian itu ada dalam setiap budaya. Cuman mereka tidak memiliki siapa yang sempurna yang jalankan. Nggak ada. Maka saya percaya, saudara, di dalam Kolose pasal 1, baca saudara di sana. Kristus adalah puncak dari segala wajah kemuliaan, kepenuhan Allah. Dan yang dirindukan oleh semua ciptaan. Bukan hanya orang Kristen. Seluruh ciptaan itu sempurna dalam dia. Seluruh hukum yang ada, bukan hanya hukum Kristen, bukan hanya kata-kata berbahagia firman Tuhan, semua di luar daripada firman Tuhan yang ada, kebenaran-kebenaran yang ada ditemukan oleh Laute, semua yang kebenaran umum harus membawa mereka mengenal pada kebenaran penebusan. Dan itu adalah sesuatu yang misteri. Kenapa orang Majus bisa datang? Saudara, itu semua ada cerita latar belakang yang kita belum tahu. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Nah, dari kalimat kata-kata ini, saudara, ada dua hal yang penting yang ada, yang dipakai hidup baru itu. Ya, saudara, dua hal penting. Saya tidak bahas yang Yohanes pasal 3. Ya, karena itu ada pembahasan khusus, nanti tidak tahu tahun keberapa. Kita akan khusus Yohanes, khusus Injil, kita mau bahas tentang Kristus. Ya. Nah, saudara, di sini. Yang pertama ada Matius 19 ayat 28 dan Titus pasal 3 ayat 5. Nah, saudara perhatikan, ada dua pembedaan tentang palingenesia. Yang pertama adalah dikerjakan sekali untuk selamanya, untuk dalam konteks dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Nah, itu yang Matius 19:28. Dan dikerjakan melalui pribadi, lepas pribadi, setiap pribadi berhubungan dengan Tuhan, bertanggung jawab pada Tuhan dalam perbuatan semua. Nah, itu Titus pasal 3 ayat 5. Jadi konteksnya pribadi dan konteks secara umum menunggu kedatangan Kristus. Sesuai ini sama. Dilahirbarukan di dalam benih yang menyongsong masa depan dan benih yang sekarang ditanam yang tiap hari kamu akan diperbarui. Dan itulah hidup lahir baru. Dilahirkan kembali. Saudara, pengertian ini tidak bisa dimiliki oleh Nikodemus. Kenapa, saudara? Karena Nikodemus terjebak dengan aturan-aturan agama yang ada. Kalau harus kudus, saya harus melakukan ABCD. Saya lakukan ini ABC. Tidak, saudara. Nikodemus bertanya itu. Anggapan Nikodemus sebagai wakil semua agama di dunia ini dan mempertanyakan tentang bagaimana saya bisa hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjawab pasti sama. Dia jawab zamannya Nikodemus sampai akhir zaman, sampai kepada Nuh, sampai kepada Adam, sampai kepada Abraham. Jawaban Tuhan Yesus sama, kamu harus lahir baru. Jadi lahir baru bukan hanya konsep perjanjian baru, itu ada dalam perjanjian lama. Jika tidak, saudara, berarti cara Alkitab itu berbeda-beda dalam keselamatan. No. Jadi cara keselamatan sama. Juru selamatnya satu sama dan digenapi sama, semua sama, menunjuk kepada Kristus dan pekerjaan Kristus semua. Dan dikatakan di sini ciptaan baru, yang lama berlalu, yang sesungguhnya yang baru akan datang. Dan bagaimanakah ciptaan baru itu? Saudara perhatikan kalimat ayat 18. Dan semuanya ini dari siapa, saudara? Perhatikan, saudara. Banyak orang, gimana lahir baru? Oh, lahir baru itu saya harus berdoa 40 hari seperti itu tulis oleh Rick Warren. Kamu ingin mengenal kehendak Allah? Ayo kamu berpuasa 40 hari, belajar firman Tuhan, kamu akan kehendak Allah akan ketemu. Jadi usaha kita membuka hati Allah, kekuatan kita bisa menembus hati Allah. Alkitab sudah mengatakan, tidak ada orang mengenal, tidak ada orang mengerti kebenaran, tidak ada orang mencari Allah. Bagaimana kamu bisa cari seperti itu? Semua orang mengatakan, wah buku ini bagus,
Ini bisa dipakai ini semua. Pada waktu gereja semua pakai semua, saudara. Terus saya beritahu, siapa yang bisa mencari kehendak Allah? Terlalu pinter kamu bisa tahu kehendak Allah. Saya tanya, kita yang berdosa bisa kenal kehendak Allah? Kehendakmu sendiri gak kenal, apalagi kehendak Allah. Orang berdosa tidak kenal dirinya, saudara. Hanya karena kamu lahir baru bisa kamu tahu kehendak Allah. Kenapa? Karena Kristus yang menyatakan kehendak Allah pada kamu. Bukan kamu yang mengenalnya, bukan karena Kristus mati bagi kamu, hidup bagi kamu, dan semua hidupmu adalah hidup dalam Kristus. Baru kamu tahu kenal kehendak Allah. Dan kembali mengenal kehendak Allah di dalam Kristus. In Christ, the will of God fulfilled. Saya barusan mendapatkan pelayanan dan saya bertanya begini, bolehkah orang Kristen doa seperti ini? Ada anak yang mau kuliah, mau kerja, mau bisnis, berdoa, Tuhan, saya ingin kaya Tuhan, berikan jalan yang terbaik Tuhan. Kalau bisa Tuhan, jangan lama-lama jadi kaya. Saudara, jika ada orang Kristen yang berdoa ingin kaya seperti ini, nggak usah ke Tuhan. Semua orang dikasih kekayaan. Kalau kamu kerja keras, kamu benar-benar bekerja, pasti bisa kaya. Orang ateis pun bisa kaya, nggak perlu Tuhan. Agama lain bisa kaya, betul nggak? Orang terkaya di dunia bukan orang Kristen. Mau apa kamu? Jadi saya tanya, saudara, Tuhan, saya mau kaya. Kayak apa? Tuhan tanya. Kayak monyet. Tuhan, saya mau kaya. Tuhan, saya mau punya pabrik yang besar. Saudara, semua banyak orang seperti itu. Saudara perhatikan, kebenaran umum itu dicurahkan oleh Tuhan seperti teriknya matahari dan hujan turun. Diberikan kepada orang baik dan orang jahat. Dan ada di Alkitab Matius pasal 5 ayat 45-47. Jadi kamu bukan orang Kristen pun, kamu berdoa diterima Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan, oh di gereja ini bisa kaya, salah, Gunung Kawi juga bisa. Kalau cuman kaya, kamu bisa di mana-mana bisa kaya. Tetapi untuk memuliakan Tuhan dengan kekayaanmu, kamu nggak bisa usahakan dengan kekuatanmu. Dan itu anugerah Tuhan. Kamu nggak bisa ke Gunung Kawi, nggak bisa satu gereja, nggak bisa, saudara. Dan itu ada anugerah Tuhan. Dan Tuhan katakan pada Nikodemus, seperti angin kemana dia mau. Dan Roh Kudus mengerjakan semua sesuai dengan hikmat kehendak dia. Saudara, itu ajaib sekali. Jadi dikatakan semuanya ini dari Allah. Bukan cuma tadi bermuka semua itu di atas tadi ukuran semua. Ini semua dari Allah. Glory to glory, soli Deo gloria. Saudara, jelas yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu pada kami. Jadi saudara perhatikan, Paulus itu bermegah dalam hal apa? Lihat dalam surat-suratnya. Adakah dia bermegah? Tuhan, syukur Tuhan, aku punya rumah yang bagus, yang indah, ada kolam renangnya. Ada gitu Paulus? Saya tanya, Paulus bermegah dalam hal apa? Coba lihat di Alkitab. Petrus bermegah dalam hal apa? Punya bisnis yang besar? No. Dalam penderitaan, dalam kesulitan. Aku mau mati waktu melayani engkau. Karam kapal 3 kali. Aku dicambuk. Dan itulah kemegahanku. Itu kerajaan Allah, saudara, bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia apa? Lihat pendeta di radio semua. Saya pelayanan, cabang gereja saya 17. Kenapa? Cocok dengan kelahiran saya 17. Bermegah dalam hal apa? Saudara, manusia baru bermegah di dalam pekerjaan Kristus. Dan kita akan kenal apakah orang-orang seperti itu orang manusia baru yang tidak memiliki kemegahan di dalam Kristus, di dalam dunia dan pekerjaannya. Tanda tanya besar. Karena kita nggak boleh menghakimi, mengukur semua. Tetapi hanya satu, saudara. Setiap orang dalam kerendahan hati ditulis sama Alkitab. Saudara, saya tanya, kemegahan Mazmur di mana? Daud. Saya tanya, saudara,
Apakah dalam kerajaannya yang punya kekayaan bermiliar-miliar, berton-ton emas, dan dia pamerkan itu? No. Daud mengatakan apa? Ini semua milikmu Tuhan. Dan dalam apa? Dalam hati yang miskin. Berbahagialah orang miskin hatinya. Seperti siapa? Daud mengatakan, kekayaan yang berton-ton emas itu. Dia katakan apa? Ini milikmu Tuhan. Bukan milik saya. Dan itulah yang harus kita kerjakan, saudara. Manusia yang lahir baru di dalam Kristus adalah orang yang mempercayakan semua. Yang mengerjakan adalah Allah, dari Allah. Dan di dalam perantaraan Kristus. Dan mempercayakannya kepada kita. Dan kita lakukan semua. Ya. Dan 19, saudara. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Jadi intinya adalah propitiation, pendamaian. Nah, coba kita lihat propitiation. Apa artinya propitiation? Terus bawa lagi. Terus. Nah, ini sudah. Nah, saudara ini. Saudara, ada dua hal di dalam lahir baru, ciptaan baru. Yang pertama adalah transformasi. Dari berdosa, saudara kemudian diubahkan dari ulet, saudara diubahkan menjadi kupu-kupu yang indah. Dari menjijikan, saudara menjadi sesuatu yang sangat dikagumi oleh orang. Dan itu hidup orang Kristen. Hidup kita seperti itu, saudara. Yang dulu menjijikan, penuh dengan dosa-dosa yang banyak sekali. Sekarang kamu memuliakan Tuhan. Seluruh hidup mulutmu dan semuanya untuk memuliakan Dia. Itu transformation. Ya. Saya tidak melihat ini, kita melihat propitiation. So, apa artinya propitiation atau expiation? Ada dua hal. Yang pertama, saudara, hanya Kristus yang bisa lakukan, itu ada dalam 1 Yohanes. Yang pertama, manusia harus menerima hukuman murka Tuhan. Jadi propitiation pertama adalah karena manusia sudah berdosa. Apa? Bagaimana Allah bisa didamaikan? Satu, hukuman harus dilaksanakan, baru bisa damai. Begitu, saudara. Mau damai? Ya, oke, damai. Karena kamu sudah berdosa, dan aku sudah mengatakan kamu mati dalam dosamu, dan kamu akan melahirkan dengan kesakitan. Laki-laki mencari dengan cucuran air keringat, air matamu. Dan itu adalah sampai sekarang kita rasakan. Jadi saudara, meredahkan propitiation itu artinya meredahkan kemarahan Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Dan Tuhan puasa bagaimana? Dan waktu kamu jatuh dalam dosa, murka Tuhan itu harus dilemparkan, saudara. Nah, siapa yang terima lemparan murka Tuhan ini? Semua orang berdosa masuk neraka. Dan Tuhan tahu tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri, dan semua manusia akan mati. Maka Tuhan janjikan pada Adam, Nuh, Abraham, Isa, Yakub, kepada Yusuf, kepada Musa, dan terus. Dia janjikan apa? Ada benih juru selamat. Dan puncak dari juru selamat itu apa? Menanggung dosamu. Dan kemudian dinubuatkan lebih dari 3.000 ayat dalam firman Tuhan yang menggambarkan kematian Kristus. Saudara, luar biasa, saudara. Maka sampai hari ini jika orang Israel nggak bertobat itu kebangetan, saudara. Karena seluruh kitab dalam perjanjian lama yang dulu kitab sucinya Kristus Yesus itu ada 3.000 lebih yang mengarah kepada Dia, semua nubuatannya kepada Dia. 3.000 ayat. Jadi hampir seperempat kitab perjanjian lama itu berbicara tentang Kristus dan menuju pada Kristus. Apa yang ditunjuk itu, dan itu yang tidak dipercaya oleh mereka. Mesias harus menderita, mati, dan 3 hari dan Dia akan bangkit. Ini yang ditolak, saudara. Konsep mereka Mesias itu nggak bisa mati, Dia tuh kekal, Dia luar biasa, Dia hebat, Dia juru selamat, karena dia melihat Mesias yang satunya. Sisi kemenangan kebangkitannya, bukan kematian bagi dosa-dosa kita. Dan separuhnya ini sudah tidak dipercaya Israel, yang sononya dipercaya.
Kenapa nggak bisa dipercaya? Supaya bangsa-bangsa lain dibuka datang pada Tuhan. Dan itu jawaban Alkitab. Jadi kenapa bangsa Israel tidak dibuka? Karena Tuhan memberikan pada bangsa-bangsa lain. Jadi kita bersyukur sekarang bisa terima Kristus. Jadi untuk meredahkan itu, untuk berdamai, Allah sudah murka dan diangkat murkanya dan dilemparkanlah api neraka itu kepada manusia yang berdosa, gitu kan? Nah, seperti dewa-dewa kalau marah itu kan, waktu dia marah dia lemparkan, saudara. Dan Tuhan tahu keadilan. Kalau saya lempar semua mati, terus saya tidak memiliki keadilan. Kan saya menciptakan untuk bersekutu dengan saya. Terus bagaimana? Di dalam hikmat Tuhan yang tidak bisa dilampaui pikiran manusia, Tuhan menyediakan dalam kekekalan Kristus yang akan menanggung murka dia. Dan disitulah propitiation yang kedua, yaitu diredakan murka Allah dengan Kristus yang dipersembahkan jadi anak domba Allah. Jadi waktu dilemparkan dosa itu dan dalam kekuatan hukuman, matilah kamu, dan Kristus menerima. Khusus untuk orang-orang yang dipilih dan diberikan Bapa kepada dia. Yang lain mati semua. Ingat saudara ya. Jadi murka Allah itu dilemparkan dan hanya melindungi orang-orang dipilih Tuhan di dalam Kristus. Yang tidak dipilih Tuhan dalam Kristus, yang tidak percaya pada Kristus, semua mati semua dan tidak ada pelindungnya. Bagaimana engkau tahu waktu malaikat maut datang dan mengatakan setiap anak sulung Mesir mati, dan hanya mereka yang memiliki anak domba Allah dan darahnya dilaburkan, dipuaskan di palang pintu, tidak akan mati anak sulungnya. Arti anak sulung apa? Keturunan semua. Jadi orang Mesir, saudara, kalaupun hidup, mereka tidak akan bisa hidup lagi karena keturunannya nggak ada. Jadi Tuhan kalau membinasakan satu bangsa yang kurang ajar pada dia, dia binasakannya itu total, dilenyapkan total. Keturunan dihabis semua dan masuk ke dalam laut, beres semua, mati semua, total. Dan itu cara Allah. Dan waktu Tuhan murka seperti itu dan harus dilemparkan, nah siapa yang bisa menanggung itu, saudara? Supaya manusia bisa diselamatkan oleh Tuhan, maka Kristuslah yang memberikan dirinya di kayu salib. Dan istilah reda, propitiation atau expiation, itu adalah istilah pembalikan, ya. Artinya begini, saudara. Ini contoh kita sebagai orang tua. Anak kurang ajar, saking kurang ajar, membantah kita, melawan kita, melototin kita, kurang ajar ini. Saking emosinya kita kan murka kita. Nah kan kita, Tuhan aja murka, masa papa enggak? Kita pun murka kan, kurang ajar kayak kita. Saking emosinya kita tempeleng anak kita kan, buah gitu kan. Anak kita nggak sadar. Tempeleng lagi nggak? Masih ngelawan, tempeleng lagi kan? Kan gitu kan? Ngelawan lagi, mau pukuli papanya karena anaknya lebih gede dari papanya, badan lebih gede gitu ya. Ada loh orang tua gebukin papanya dan banyak yang sampai mati. Setelah waktu dia marah, dia kenakan pada anaknya, dan anaknya waktu nggak bertobat, itu namanya anak neraka, hellboy. Ditempeleng masih, itu artinya hellboy, masuk neraka. Tapi kalau ditempeleng pun dia sadar, aduh papa, ya sadar papa. Saya tanya, tanganmu yang habis murka jadi apa? Ayo, papa mau, papa saya. Ayo, mau tempeleng lagi ya? Jadi apa? Jadi memeluk. Dan itulah Allah, saudara. Dan itulah propitiation. Saudara, banyak istilah-istilah di dalam doktrin systematic theology yang kalau tidak dijelaskan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, itu jadi teori aja. Tetapi kalau kita merasakan dalam kehidupan bersama-sama dan bagaimana kita bisa terima itu, begitu kita marah, kita buah seperti anak kita bertobat, ya papa, aku sadar, maaf papa. Nggak mungkin orang murka-murka lagi, kurang aja, matilah kamu. Itu manusia, biasa emosi. Biasa ibu-ibu emosi kayak gitu. Udah emosi, buah anaknya bertobat, gak peduli, gopokin. Itu ibunya hell mother, bukan hell boy atau hell father.
Anaknya bertobat masih dipukul gitu. Wah, itu nggak bisa, saudara. Pasti hati seorang ibu begitu anaknya bertobat dan menangis, apa yang dia lakukan? Nggak mungkin pukul lagi, menjadi kasih yang terdalam. Dan itulah salib. Murka yang tertinggi dan kasih yang paling dalam menyatu dalam diri Kristus. Dalam apa? Propitiation. Dan itu masuk dalam diri orang percaya. Kristus hidup dalam dirimu, paling ganisnya. Dan sekarang kamu adalah ciptaan baru. Kamu tidak akan dimurkai Allah, tetapi lakukanlah kasihnya. Jadi kenapa kamu harus melakukan kasih? Karena saya tidak dimurkai Allah. Bagaimana menjawabnya? Bagaimana membalasnya? Hanya mengasihi. Nggak susah jadi orang Kristen itu. Tuhan tidak menuntut apapun, tidak menuntut perjanjian lama kamu harus ABC, enggak. Kasih. Gampang nggak? Sulit kalau dagingmu yang melakukan. Mudah kalau kamu taat pada firman dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami sudah mengenal bagaimanakah kami hidup menjadi manusia yang baru, dan bagaimanakah Engkau mendamaikan kami, karena tidak mungkin kami bisa menerima murka Tuhan, karena murka itu adalah hukuman terpisah dengan segala kebaikan-Mu selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang belum mendapatkan hidup yang baru, dan hari ini Tuhan, sentuh hati mereka dan pakailah kami sebagai agen pendamai, membawa sukacita dan damai Tuhan. Pemurka Allah itu akan dilepaskan asal engkau percaya kepada Kristus yang mati, yang menerima murka Bapa. Dan itulah berita Injil dan pokok daripada inti Injil Tuhan, berita sukacita. Pemurka Allah sudah dipatahkan, kuasa maut sudah dikalahkan, dan hanya kasih Allah mengalir dalam hatimu. Pengampunan, pendamaian, sukacita mengalir terus, tiada habis-habisnya engkau syukuri. Tuhan, inilah manusia baru kami bersyukur hari ini Tuhan. Bawalah hati kami dan pakailah kami menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan.